Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya. Jadi dia datang ke majelis ini katanya perintah dari Rasulullah. Waduh. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Hah? Dia bilang saya bawa orang 7 ekor. Mereka hanya karena ingin dianggap kelompok paling mulia, rela berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujungnya kalau sudah dimuliakan, muhibinnya sudah fanatik buta kepada mereka, ya apalagi kepentingannya kalau bukan dawir. Sini uang kalian, ini untuk Rasulullah. Padahal ya untuk dia sendiri. Muridnya Habib Qasim. Ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar video kurofat keturunan Ba'alawi. Ya kita sebut aja keturunan Ba'alawi karena memang faktanya begitu ya. Nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan tesis ilmiah Kiai Imaduddin. Dan baru-baru ini juga viral perkataan Kiai Said Aqil Sirot yang mengatakan bahwa tidak ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ba'alawi. Ya. Hanya saja secara rasional mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, ya, Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada Habib namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini keturunan Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja. Tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Jelas ya perkataan Kiai Said Aqil Sirot, tidak mungkin ada keturunan Nabi atau Ahlul Bait itu dari Ba'alawi, Ubaidillah tadi. Memang orang-orang NU sekarang sudah banyak yang sadar ya bahwa ada kejanggalan nasab dan ada banyak kurofat-kurofat dari kalangan Ba'alawi. Kalau yang dari Salafi atau kita katakan saja organisasi Muhammadiyah, Persis, dari dulu memang gak percaya ya bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Makanya di Muhammadiyah itu nggak ada Habib-Habiban. Nah kita kembali ke pembahasan ya, yaitu mau mereaksi video kurofat dari keturunan Ba'alawi. Memang salah satu kebiasaan oknum Ba'alawi itu mudah sekali berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba simak video berikut ini. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya. Jadi dia datang ke majelis ini katanya perintah dari Rasulullah. Waduh. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Hah? Dia bilang saya bawa orang 7 ekor. Dia pikir orang selain Ba'alawi binatang kali ya. Dia bilangnya saya bawa orang 7 ekor. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur pian, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Rasulullah hidup. Hidup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Ya, begitulah kelakuan oknum orang-orang Ba'alawi ya. Mudah sekali berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir ke majelis pengajian ya udah hadir aja. Ngapain pakai bohong-bohong bahwa nama Rasulullah? Saya datang ke sini karena Rasulullah menugaskan saya ke sini. Bahkan kemarin saya juga udah mereaksi video ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan bahwa dirinya tinggal di Indonesia karena memang diperintahkan oleh Rasulullah. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad.
pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Betapa gampangnya ya mereka berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali cerita-cerita dusta mereka yang membawa nama Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan juga Rasulullah itu selalu hadir di kamarnya. Jadi kalau orang mau nanya-nanya sesuatu, nanya aja sama orang Ba'alawi itu, nanti orang Ba'alawi tersebut nanya ke Rasulullah. Jika ingin tahu kabar-kabar, ja'ahun Nabi wastiddar. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultan. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultan itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultan. Syekh Sultan, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kamu nikahkan anak. Sebentar, masuk ke Nabi. Kita tidak perlu menjadi seorang ulama untuk mengetahui bahwa perkataan mereka ini adalah kebohongan. Pakai logika, teman-teman. Kalau memang Rasulullah bisa dihadirkan untuk ditanyai sesuatu, maka seharusnya tidak ada lagi yang namanya hadis palsu. Semuanya hadisnya sahih karena bisa dikonfirmasi langsung kepada Rasulullah. Tapi kan faktanya nggak begitu. Itu hanya dongeng-dongengnya orang Ba'alawi. Dut yadaka. Ya Rasulullah, saya sudah sampai di depanmu, maka perkenankanlah saya untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Akhirnya bu, tangan ikan kanjeng Nabi niku bu, metu ke kuburan bu. Masya Allah, metu bu, tangan Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang, jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW. Tetapi yang bisa mencium hanya Imam Rifai, ya kan? Diambung tangani, wolak-walik, kemudian kembali lagi tangannya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Seperti ada sebagian thariqat ya, yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi, kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka, torekot tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita, yang sekitar tahun 2000-an dia berkata saya pergi ke Madinah, kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang, kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Videonya masih ada di YouTube. Mereka hanya karena ingin dimuliakan rela berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya karena ingin dianggap kelompok paling mulia, rela berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujungnya kalau sudah dimuliakan, muhibinnya sudah fanatik buta kepada mereka, ya apalagi kepentingannya kalau bukan dawir. Sini uang kalian, ini untuk Rasulullah, padahal ya untuk dia sendiri. Muridnya Habib Qasim, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap dibilangin ya, suruh Habib Hasan jangan pakai insya Allah, wajib takbir. Sebarluaskan video-video edukasi semacam ini biar semakin banyak yang sadar, teman-temannya. Kasihan orang-orang yang sudah kedoktrin fanatik buta, menganggap bahwa mereka nanti dijamin masuk surga karena cinta sama orang-orang Ba'alawi. Padahal ujung-ujungnya mereka sedang diperas gitu ya, dimintai duit, dimintai ini. Astagfirullahaladzim, dijadikan budak. Ya semoga banyak yang sadar, teman-temannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.